Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin suatu video yang agak beda gitulah ya. Ini tuh bukan video book tag atau buku review, tapi lebih ke apa ya? Aku juga bingung sih, lebih ke reaction kali ya. Dan di video kali ini tuh aku mau bikin kayak semacam mereaksikan komentar-komentar jelek di buku yang menjadi favoritku. Ini tuh aku terinspirasi dari banyak booktuber luar, dan aku juga mengikuti salah satu booktuber yaitu Books with Emily Fox. Nah dari situ dia kan ngebikin video kayak dia itu ngereaksiin review-review orang yang gak suka sama buku yang dia tuh suka banget. Dan aku pikir ya kayaknya seru juga gitu kan, karena aku juga ada lah buku-buku yang pasti jadi favorit aku. Dan untuk review-review jeleknya itu aku lihatnya di Goodreads, karena di mana lagi gitu kan kita melihat review selain di Goodreads. Dan di sini kita akan menguji kesabaran kita sama-sama. Jadi aku biar kayak ini tuh sebenarnya emang dia nggak suka atau mungkin kayak mengkritik dengan baik dan benar, gitu nggak tahu juga ya. Dan di sini nanti aku akan bacain dua review aja dari orang-orang yang ngasih rating 1 atau bahkan rating 2. Pokoknya yang ratingnya rendah gitu deh. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Nah di sini tuh aku mau ngebacain dari 5 buku favorit aku ya. Jadi kayaknya nggak usah banyak-banyak, dan satu buku juga cuman 2 review aja. Jadi aku takutnya videonya tuh kepanjangan. Dan untuk buku yang pertama yaitu adalah Off the Record karyanya Ria Sway. Oke, reviewnya tuh kayak gini. Pertama kali lihat buku ini di toko buku dan ilustrasinya lucu-lucu, tapi kagak beli. Nemu buku ini di Pusnas dan well, why not? Should give it a try. Buku ini mungkin cocoknya buat fans si penulis, bukan halayak umum yang kagak tahu dan kagak pernah nonton channel YouTube si penulis. Bertahan sampai halaman akhir cuma buat lihat ilustrasinya yang lucu. Banyak kata yang mungkin orang awam kayak aku nggak tahu, tapi para fans mungkin tahu, and itu buat bingung banget. Jujur seingat aku iya, banyak banget kata-kata yang Ria SW masukin yang kayaknya cuman para penonton YouTube-nya dia itu yang tahu. Kayak seingat aku ya kayak mata genit, terus apa lagi aku lupa. Karena kalau kita perhatikan di video-video Ria SW itu memang Ria SW mencoba untuk membuat kata-kata yang ngalir gitu. Jadi biar kita para penonton sama si Ria SW itu terkonek gitu loh. Ya kayak gitu sih menurut aku, karena itu yang aku rasain selama ini, selama menjadi penonton dan pembaca bukunya Ria SW. Dan juga ada satu kata yang sebenarnya bukan kata sih, ini tuh kayak nama bonekanya Ria SW itu kan namanya kan curut ya. Kalau untuk orang Jawa curut itu beda lagi artinya, padahal boneka curut itu di situ bonekanya tuh bentuknya bebek. But in Japanese itu bukan bebek. Jadi mungkin itu agak terdengar aneh, tapi ya gitu sih. Dan kalau untuk ilustrasi itu cocok banget. Emang itu bagus banget, makanya aku juga suka sama buku itu. Oke, sekarang kita coba bacain review kedua. Aku sebenarnya nggak punya ekspektasi macam-macam baca buku ini. Murni karena cuma pengen tahu dari hasil comot buku di rak tempat. Wow, impresif sekali. Dan buku ini nyebelin. Kenapa? Begitu banyak hal yang gak penting seperti si genit alias Mataria, si curut alias bebek-bebekan lain. Ini kan barusan tadi aku kayaknya bilang deh, yang ditulis berkali-kali dan bikin aku skip di banyak part. Ya gimana nggak banyak gitu kan. Aku padahal suka loh vlognya Ria, tapi cara menulis dan cara ngevlog sih seharusnya dibedakan ya. Ini benar-benar plek cara ngomongnya Ria yang sedikit adaptasi lalu tara jadilah novel. Ada beberapa pelajaran seperti kisah Ria di balik layar dunia vlogger. Terus udah loh. Selanjutnya sama persis dengan yang ada di YouTube-nya. Iya sih, karena ya mungkin cara Ria SW menyampaikan apa ya, semacam ya kayak gitu, cara ngomong itu kayak gitu mungkin ya. Mungkin dia itu bingung mau menulis. Mungkin dia itu sebenarnya mungkin aja nih ya sotoy. Mungkin dia pada awalnya tuh mau buat kayak gaya penulisan yang puitis gitu lah ya. Tapi kayaknya dia tuh takut
berlebihan, jadi makanya dia menyesuaikan aja. Tapi kalau jujur, kalau kataku beda sih, tapi bukan yang beda banget gitu. Pas aku baca buku ini tuh kayak intonasinya Kak Ria waktu dia tuh ngomong di video, tapi menurut aku nggak mengganggu. Dan untuk si curutnya itu kayaknya nggak mengganggu sih, tapi yang si genit jujur aku agak setuju, tapi yang nggak sampai yang kayak benci banget gitu, enggak sih. Tapi aku masih ngakak sama review ini karena dia jujur banget bilang comot dari rak temen. Tapi oke lah. Dan untuk review di off the record, oke lah, nggak terlalu bikin trigger. Buku selanjutnya yang mau aku bacain reviewnya itu adalah Hujan, karyanya Terelie. Langsung aja. Awalnya penasaran sama novel ini, tapi setelah baca lembar per lembar, rasanya alur ceritanya terlalu lambat, setting ceritanya kurang natural walaupun ceritanya udah di masa depan. Ada kesan maksa pada teknologi yang diciptakan dan kemampuan ilmuannya. Gak tahu sih, menurutku gak maksa-maksa amat ya. Gak tahu deh. So far ide cerita menarik, persahabatan yang renyah dan dibalut dengan beberapa humor dari Mariam membuat kesan persahabatan Lail dan Mariam benar-benar baik. To be honest, aku setuju, tapi cerita ketika Mariam dan Lail menjadi seorang relawan kok agak berlebihan ya. Hubungan Aesop dengan Lail juga kok kayaknya gimana gitu, nggak natural. Iya juga ya kayaknya. Dibandingkan novel Terelia yang lain, kayaknya aku paling gak suka sama cerita yang ini deh. Waduh, di 1/4 halaman terakhir aku baru ngerasa dapet ceritanya. Di 3/4 halaman pertama kesannya terlalu panjang ceritanya. Dan di novel ini kok quote-nya dikit banget sih. Iya bener juga ya, lebih banyak cerita yang entahlah itu. Tapi tergantung selera juga ya. Nah bener nih kata dia, tergantung selera. Oke, kalau ide cerita jujur bener, aku setuju, menarik banget karena aku nggak pernah menemukan cerita yang kayak gitu. Nah pada saat itu memang waktu aku lagi baru masuk ke dunia suka baca buku gitu loh. Dan waktu membaca Hujan ini jujur aku miss, karena nggak pernah aku tuh nemu tulisan yang kayak gini. Dan aku nggak ngerti kalau ini tuh kan genrenya science fiction, karena kalau lihat sinopsisnya cuman singkat, padat, jelas gitu kan. Jadi aku nggak berekspektasi apa-apa pada awalnya gitu. Dan kalau untuk teknologi kayaknya menurutku nggak maksa ya. Maksudnya nggak terlalu natural juga. Ya namanya juga teknologi mungkin agak susah kita bayangkan. Apalagi ini genrenya science fiction yang mengambil setting latarnya tuh di masa depan. Jadi semakin nggak tuh kan. Mungkin untuk beberapa orang awam kayaknya nggak connect. Aku aja waktu itu kayaknya baca nggak connect. Tapi ya gitu deh, miss aja gitu karena beberapa informasi yang dimasukkan sama penulis di sini tuh real, faktual, yang bikin aku makanya jadi kayak melongo gitu sih. Oke, kita lanjut ke review yang kedua. Buku selanjutnya yaitu adalah Another, tapi ini buku pertamanya doang karena aku baru baca yang pertama, yang ditulis oleh Ayatsuji Yukito. Dan untuk Another ini aku nggak nemu ya orang-orang yang ngasih bintang 1 tapi reviewnya pakai bahasa Indonesia. Jadi aku cuma nemu yang bahasa Inggris dan itu tuh pun cuma 1 orang. Jadi nggak apa-apa ya kalau yang Another ini cuma 1 orang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja deh. Oke, at first I was just going to save this book and call it a day, but then I found out a couple of things. The most important one being that it's one in 2 parts. Okay, also that this seems to be a manga, but I don't know which is first. Lastly, this is a mess. Kalau seingat aku ya di versi bahasa Inggris tuh nggak dipisah gitu ya nggak sih? Kayak nggak ditulis Another 1 gitu. Ditulis ya? Seingat aku ditulis sih. So okay, you might say, well, it's your fault for not knowing it's a 2 part. Wow. And while that might be true, I at least expect the first part to hold on its own, but this is basically a you read all this just for the introduction. All the important stuff happens in the second. See you there. It's complete bait and I don't like it. I don't know if it came first as just one huge book or not, and it's not relevant. This first part is an incomplete document
If you need all of this introduction and lore for the second part, why chop it off in the first place? This part isn't even that long. I'm not going to get in how infuriating borderline autistic the characters are because it's probably Japanese culture being this uptight. But man, what an annoying core. This book legit was a bad taste in the mouth. I do not care if the second part is a 12 per 10. Oh, paham. I don't think I'm never coming back for this again. Jujur ini kok bikin ngakak ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang gak suka manga atau Japanese culture, mungkin juga kurang cocok sih sama cerita ini. Tapi ini jujur bikin ngakak, so I do not mad anymore. I do not mad. Ya udah deh, kita lanjut aja ya. Oke, buku selanjutnya itu adalah The Silent Patient. Dan untuk 1 bintang, ini aku nemu 2 bahasa. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi langsung saja kita baca. Awalnya baik-baik aja, segala filosofis dan imajinasi Alicia masih bisa diterima. Sampai akhirnya twistnya datang dan ngerusak cerita. Terus males aja, udah capek-capek ngejabarin beberapa tokoh yang sebelumnya penting tapi eksistensi mereka hilang gitu aja tanpa kejelasan. Pada saat itu aku terlalu shock sih mengetahui pelakunya, tapi gak yang sampai kayak wah gimana sih, padahal aku udah curiga ke tokoh ini, ternyata bukan ini. Ya kesel sih, tapi ya gimana lagi. Tapi jujur ya, itu plot twistnya shocking banget. Dan plot twistnya tuh emang bener-bener di paling akhir. Jadi menurutku ya udah, kita bisa apa lagi gitu kan. Jadi mungkin dia keselnya di situ sih, udah ngikutin sepak terjang cerita malah dihempaskan gitu aja. I'm so sorry, but lanjut ke review selanjutnya. This book was utter trash from beginning to end. Waduh, irredeemable hot garbage. I will never for the life of me understand how it has over 300k ratings here on Goodreads with an average over 4. Kayaknya dia udah marah banget nih guys. I had been hoping for a cheesy, enjoyable page turner and I got a steaming pile of nonsense. It is without a doubt the worst book I have ever read. Among its many sins are the frequent one-sentence paragraphs thrown throughout, like the one above and this one. I can even begin to describe in a way that will do it justice. The ridiculous. I regret reading this book so much. It was terrible. One-sentence paragraphs are a crime against good taste. Stay away from this book. You're welcome. Guys, aku kayak orang gila kayaknya, ketawa-ketawa sendiri dan dengerin orang rumah. I'm so sorry, but your review are so funny. I'm looking. Tapi jujur ini review-review orang luar tuh kok bikin ngakak semua ya. Gak tahu. Dan lagi-lagi dengan alasan yang sama, mungkin mereka tuh kesel karena di buku ini tuh mereka merasa dikecewakan gitu loh. Kayak gue tuh udah capek-capek ya nyari-nyari pelakunya, ternyata bukan dia. Ya gak tahu deh. Aku juga nggak ngerti sih maksudnya si penulis di buku The Silent Patient tuh apa. Tapi aku suka banget sama ceritanya. Selain anunya ya, selain plot twist DLL, aku tuh suka dengan apa sih kayak scene-scene-nya gitu. Dan bahkan beberapa booktuber yang udah pernah review buku ini, mereka juga suka, meskipun mereka bilang mereka agak kesel gitu loh pas tahu pelakunya siapa. But I do not really like that, kayak ya wes lah gitu loh. Tapi jujur reviewnya orang yang ini lucu banget. Jadi kita lanjut aja ke buku selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah buku Big Little Lies. Dan lagi-lagi aku kayaknya ngambil satu aja ya. Video ini panjang banget by the way. Jujur saja buat aku ceritanya sangat membosankan. Aku harus berjuang antara melanjutkan sampai habis atau menutup dan mengganti bacaan. Cerita sederhana tentang KDRT dengan banyak karakter tokoh yang membingungkan.
Ya bener sekali, karena buku ini tebal banget ya guys. Kalau kalian mau baca, ini tuh bukunya 500 plus halaman deh. Dan kalian juga bakal bingung mau melanjut apa enggak. Tapi kalau buat aku pribadi, aku lanjutin sampai selesai. Tapi ya jujur, menurutku Big Little Lies ini enak banget cara ngomongnya gitu loh. Cara penyampaian ceritanya tuh enak. Jadi 500 halaman tuh nggak akan kerasa menurut aku sih. Jadi ya mungkin menurut dia membosankan karena dia mungkin belum terbiasa membaca cerita dengan genre apa ya, ini drama ya. Kalau nggak salah drama kan Big Little Lies. Mungkin. Jadi ya kita bisa lanjut ke buku selanjutnya. Oke, sebelum lanjut ke buku selanjutnya, aku mohon maaf kalau video ini panjang banget durasinya, tapi gimana lagi ya kan? Oke, kita balik aja. Convenience Store Woman, ini adalah buku terakhir yang akan aku bacain review bintang jeleknya. Ini tuh sebenarnya aku nggak suka, tapi jadi bacaan terfavoritku gitu. Nggak favorit amat, tapi aku suka gitu loh, karena aku nggak berekspektasi apa-apa. Oke deh, lanjut, langsung aja kita baca. Oke, aku bakal baca cepet aja ya. Buku yang biasa banget, dari awal udah tebak kalau endingnya bakalan kayak gitu. Kirain bakalan ada plot twist di akhir. Apakah page turner? Tidak juga. Aku semangat ngabisin semata-mata karena bukunya tipis. Oke. Menurut gaya berceritanya repetitif, gak ada yang wow dan mengejutkan. Kirain novel ini bakalan sakit, tapi asli be aja. Pengembangan karakternya juga gak kerasa. Solusi yang dihadirkan juga gak ada. Tapi satu hal yang perlu diapresiasi, covernya cakep parah. Kalau cover setuju, kalau yang lainnya quite off. Tapi jujur aku nggak bisa nebak loh endingnya kalau bakal gitu. Kamu hebat sekali, wow. Jujur ya, aku nggak ngerti kenapa dia bisa menebak endingnya. Aku aja nggak mikir apa-apa gitu loh. Kalau elah ya udahlah, ini paling kayak cuman bacaan biasa gitu loh. Tapi ya nggak gitu juga. Tapi ya gitu deh. Oke, itu tadi reaksiku terhadap membacain review jelek orang-orang terhadap buku yang aku suka. I know ini tuh videonya panjang banget. Tapi ya gimana lagi, jujur aku gak expect kalau videonya tuh akan sepanjang ini gitu kan. Nanti di description box aku bakal taruh timestamp, jadi kalian bisa tahu buku-buku apa saja yang aku reaksikan gitu ya. Dan aku juga berencana nih mau bikin reaksi terhadap buku-buku yang di rating tinggi tapi aku nggak suka. Tungguin aja di video itu ya. Dan kayaknya sampai sini dulu videonya. Outro-nya aku singkatin aja. And I'll see you on the next one. Bye bye.